Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Al-qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat. Mudah-mudahan aktivitas hari ini yang kita awali pagi hari ini menjadi sukses. Tapi tentu kita tidak hanya berharap suksesnya duniawi. Kita juga berharap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, agama mengharuskan kita wasta'marakum fiha. Memuliakan hidup ini, memakmurkan buminya Allah ini dengan ilmu. Namanya ilmu, pasti kita belajar dulu. Karena kata ilmu itu berasal dari akar kata alima ya'lamu ilman au ilmun. Kalau alima, kata dasarnya itu, fi'il maudhi istilahnya, sudah mengetahui. Artinya sudah selesai belajar. Biasanya para ulama, para cendekiawan ini. Alima, dia sudah tahu. Ya'lamu, proses untuk mengetahui. Pelajar. Jadi ya'lamu itu sedang belajar atau masih akan belajar terus. Itu ya'lamu. Kemudian ilmun, pengetahuannya. Berkenaan dengan itu pemirsa sekalian, kemuliaan ilmu luar biasa. Mau bahagia dunia, ilmu. Mau selamat akhirat, ilmu. Mau selamat dunia, bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Itu secara umum. Tapi pagi ini kita mau mencoba melihat memperoleh ilmu itu dan menghargai ilmu itu seperti apa. Dalam Islam ada istilah as-saghir, ilmu saghir. Ilmu dari orang-orang kecil. Saghir itu kecil, anak-anak. Tapi bukan tentu bahasa ini bahwa yang berilmu itu baik hanya karena dia tua secara usia. Pasti bukan itu. Ini istilah ini. Jadi larangan belajar pada as-saghir itu istilah ungkapan yang punya makna. Apa maknanya? Jadi larangan ilmu atau larangan belajar pada as-saghir, larangan belajar kepada anak-anak kecil, maknanya adalah belajar menuruti, mengikuti orang-orang yang pertama tidak berilmu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, orang pintar makmuman kepada orang-orang yang lebih rendah ilmunya. Ini bukan karena kesombongan, bukan. Bukan arogansi ilmu ini. Idealnya yang pintar itu menjadi panutan. Supaya tidak kabur pengertiannya begini. Banyak orang pintar dikomandoi oleh orang-orang yang tidak pintar. Jangan ciptakan suasana hidup yang menghinakan seperti ini. Jangan ciptakan suasana kehidupan ini dipaksa orang-orang yang berilmu, orang-orang ulama, orang-orang yang tawadu, dikomandoi. Wah, tegas ini pemirsa sekalian.
Kalau ada suasana, saya mau tegaskan saja, suasana demokrasi di negeri ini muliakan kehidupan bersama, dorong orang-orang yang punya ilmu, punya kapasitas. Kalau ada yang berkata, susah itu Ustaz. Memang susah. Faktanya susah, memang susah hari ini. Saya tidak melawan ini, pemirsa sekalian. Saya hanya mengantarkan agama. Siapapun jangan membiarkan kehidupan ini dimakmumkan orang-orang pintarnya kita kepada orang-orang yang ilmunya tidak lebih dalam daripada yang dipimpin. Tentu debatable ini. Perdebatan siapa sih yang dimaksud berilmu. Saya mau ambil singkatnya saja pemirsa sekalian. Ungkapan ini bahwa harus jangan makmuman, jangan belajar kepada as-saghir adalah dahulukan orang yang lebih ilmunya mendalam. Karena ilmu yang mendalam sebenarnya yang membawa dia takwa kepada Allah. Saya paham benar maksudnya. Bukan hanya ilmunya, teorinya tinggi, tapi juga tidak takut kepada Allah. Bukan itu maksudnya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara nuansa agama, nuansa dalil, saya pasti terbatas memaknainya. Tetapi agama mengisyaratkan selamatkan hidupmu, bahagiakan hidupmu itu dengan mendorong, menghargai orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang as-saghir. Kita belajar kepada yang as-saghir. Kan begini, ada bahasa Arab itu lucu pemirsa sekalian. Ada kalangan saya tahu ini, pasti hafal ini. Ada istilah at-tufulatul basyariyah. Apa artinya itu? Tuful itu bayi. Basyariyah itu berkumis. Ini sindiran Arab itu juga menarik itu. Maksudnya, dia sudah berkumis karena secara usia dia sudah tua. Tapi karena ilmunya tidak dalam, maka disebut bayi. At-tufulatul basyariyah. Sindiran memang, tapi punya kalimat yang mendalam. Ibaratnya begini, negara itu kalau masih membaca nadi umat, nadi rakyat, perasaan keadilan rakyat, itu tertarik memaknai karikatur-karikatur. Karena di situ ada makna yang hanya bisa difaham oleh orang-orang yang hatinya membaca. Bukan hanya membaca sambungan-sambungan kalimat yang dalam bentuk huruf itu, bukan. Nah ini, kalimat ini sebenarnya menegaskan bahwa at-tufulatul basyariyah, banyak orang yang tidak berilmu, itu, tapi menguasai. Ini perlu pemahaman ini. Nah, apa bahayanya pemirsa sekalian sehingga agama melarang seperti ini? Karena Nabi bersabda, riwayat Imam Ahmad, pemirsa sekalian saya kasih simbolnya. Imam Ahmad itu imam mujtahid atau imam mazhab. Mazhab yang secara mayoritas berlaku di Arab Saudi, Imam Ahmad. Itu. Nah, beliau juga ahli hadis. Nah, ada hadisnya begini, Sunan Ahmad. Nabi bersabda, "Wa ya'ti min ba'di zamanun." Akan datang sesudahku nanti, kata Nabi ini. Orang bilang prediksi. Tapi karena sangat otoritatif, Nabi dalam hal ini sangat benar, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau apa yang disampaikan Nabi itu sebenarnya juga sudah dari Allah. Akan ada suatu zaman, katsirun khutaba'uhu. Ini ayo saya termasuk mengoreksi diri nih. Akan banyak orang-orangnya
orator. Tapi saya tidak orator, tidak pintar. Tapi hadis ini menegaskan akan banyak orang yang senang bicara. Medianya hebat. Sangat hebat bicara, khutbah. Tapi wa qalilun ulama'uhu. Sedikit ulamanya. Apa perbedaan? Mestinya yang banyak bicara, yang mengomandoi kita, yang memimpin kita, yang mengarahkan kehidupan kita bersama ini adalah ulama'uhu. Orang-orang berilmu kita. Tapi ini, Nabi yang memprediksi ini, akan datang sebuah zaman. Qalil katsirun khutba'uhu, banyak orator-oratornya. Pintar bicara, apalagi di era medsos seperti saat ini. Umat kadangkala tidak tahu ini ilmu asli, ilmu teks ini. Misalnya kalau ilmu agama, dari kitab-kitab turas, enggak ini. Bisa enggak ini dari kitab ini? Ini ya, pemirsa sekalian. Wa qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ulamanya. Sekali lagi pemirsa sekalian, saya tidak dalam konteks ulama yang dimaksud hanya yang ahli agama, bukan. Itu hanya pengertian sempit. Mempersempit, saya ulang nih supaya tegas. Mempersempit makna ulama yang dikandung dalam Al-Quran. Karena ulama yang ada dalam Al-Quran adalah orang yang punya ilmu. Ilmu apapun itu, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu falak. Itu bukan hanya ilmu hadis saja, tapi mengantar ia bertakwa kepada Allah. Itu yang ulama. Itu sangat luas kalau dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u itu. Tapi ini prediksi Nabi memang. Apa artinya ini? Kita sebagai orang yang mau belajar, belajarlah kepada ulama kita. Timbulkanlah rasa cinta, tidak hanya yang apa orang bilang yang viral-viral saja. Sekaligus ayo mubalik kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita bangun medianya. Nah, jadi ulama-ulama kita alhamdulillah banyak ya, mungkin saya tidak menyebut nama. Tapi banyak ulama yang sekarang sudah dimediakan oleh santrinya, oleh timnya, itu harus dilakukan. Agar sindiran dari hadis Nabi ini banyak oratornya, sedikit ulamanya. Ayo imbangi, kita orang-orang pesantren, jangan belajar pada as-saghir. Karena mana as-saghir, kita belajar kepada orang yang anak-anak, yang ilmunya tidak mendalam. Sementara orang yang ulama, orang yang mendalam ilmunya, orang yang fikihnya mendalam, harus juga medianya di-manage secara baik. Agar umat tidak belajar pada as-saghir. Kenapa memang? Apa target istilah ini sebenarnya? Belajar pada as-saghir itu, pertama, memang belajar kepada orang yang kita tidak tahu kualitas keilmuannya. Sanad ilmunya. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Dari mana? Dalil-dalilnya sumbernya apa? Kitab sahih atau kitab-kitab hanya masyhur? Itu. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat hati umat itu tentram. Kalau dalam sholat dia merasa diimami yang lebih baik bacaannya daripada dirinya. Kalau dalam kehidupan berinteraksi dia dipimpin oleh orang yang lebih mumpuni daripada dirinya.
Dia diajarkan kebenaran, menegakkan keadilan dari orang-orang yang lebih adil daripada dirinya. Kita ini. Kita betapa senang saya dipimpin oleh orang yang memang lebih adil, lebih bijak, lebih lebih mendalam ilmunya dibanding kita. Tapi jangan belajar pada as-saghir itu. Karena ini disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Populer sekali ini. Dan sesuai konteks zaman kita yang orang bilang zaman milenial sekarang ini. Ada peringatan atau isyarat lagi dari Nabi SAW. Bahwa inna min asyratis sa'ah. Sesungguhnya tanda-tanda as-sa'ah, saat. Saat apa maksudnya? Bukan detik ke menit dijumlah menjadi jam, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah saat-saat akhir zaman. Apa tandanya? Adalah ayyaltamisal ilma indas saghair. Kita berpegang kepada ilmunya, istilah tadi as-saghair atau as-saghir. Menjadi yang mengajar orang. Kira-kira begini bahasanya. Seluruh keahlian, seluruh disiplin ilmu menjadi makmuman, bukan hanya diam, tapi mengiyakan. Sebenarnya ini peringatan ya kepada yang mengendalikan kehidupan bersama. Sekaligus peringatan kepada orang-orang yang Allah kasih karunia keilmuan dan kepintaran. Apa itu? Bahwa kalau yang menjadi mengarahkan kehidupan itu tidak lebih pintar daripada yang dipimpinnya. Karena orang pintar tidak memilih sesamanya orang pintar misalnya. Itu hanya terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau ada zaman yang sudah begitu dan diadakan pembiaran ulamanya, orang pintarnya, ya, tidak hanya diam lagi. Karena diam itu artinya boleh jadi berpikir. Boleh ndak ini diiyakan apa tidak? Tapi kalau orang-orang pintarnya makmuman, ia manut-manut terus. Tidak lagi punya istiqamah bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Ini memang ada konsekuensi orang berilmu, pemirsa sekalian. Dicontohkan oleh banyak ulama, Imam Malik misalnya. Imam Ahmad bin Hambal menghadapi zaman yang seringkali tidak selalu diuntungkan oleh zamannya. Tapi punya pendirian yang bisa diiyakan oleh yang mengarahkan kehidupan, yang memimpin. Kita terbuka saja menyampaikan. Ulama agar tidak kita belajar kepada as-saghir, dianggap belajar kepada yang lebih anak-anak. Sekali lagi bukan usia ya, bukan. As-saghir dalam hal ini bukan hitungan, tapi kualitas. Ulama kita banyak yang disiksa karena punya jiwa istiqamah. Negeri Indonesia ini, itu kalau dia makmuman kepada penjajah, sebenarnya mereka nikmat. Ulama-ulama kita itu tinggal diam saja, aman dia. Tapi karena konsekuensi ilmu dia muliakan, dia akhirnya berjuang, punya pendirian. Jadi kalimat dilarang belajar kepada as-saghir, sebenarnya jangan ciptakan suasana mengamanahkan kepada yang tidak lebih pintar daripada yang dipimpin. Sebaliknya, kepada hamba-hamba Allah, para ulama, para
cerdik pandai, para cendekiawan akan melihat suasana. Harus bersuara. Jangan terbungkam oleh hal-hal yang, sekali lagi tema ini, yang disindir oleh tema ini, belajar kepada yang as-saghir. Lebih rendah kualitas keilmuannya. Minimal katakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan, sebab salah satu kontrol memperbaiki kehidupan adalah katakan yang benar. Mungkin pahit di era kita, tapi manis di generasi kita. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai catatan akhir bahwa agama punya istilah jangan belajar kepada as-saghir, kepada anak bayi, pada anak kecil. Maksudnya adalah jangan membiarkan kehidupan ini, jangan memanahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Kapan itu dilakukan? Fantadhiris sa'ah. Itu hanya isyarat berakhirnya kejayaan bersama, ketentraman bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah melindungi kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.